Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini tentang karburator Daihatsu Seret G11 dan berbagai permasalahannya yang pernah saya temukannya. Yang pertama itu langstam atau stasioner gak bisa dikecilin. Itu banyak ya. Jadi meskipun stasioner ini habis di keluar ya, tapi ini enggak, stasionernya nggak bisa dikecilin. Nah itu kenapa biasanya dia ada kebocoran di daerah sini ya, di daerah untuk jalur vakum sekunder. Kebanyakan dari sini ya. Nah dari pers ini yang sudah lemah ya, atau tidak bisa berfungsi dengan baik. Saya ambil contoh, saya buka saja ya. Anggap saja ini persnya sudah lemah. Jadi begini. Ini kan bekerjanya setelah gas penuh, si koin sekunder ini baru bisa terbuka sama vakum ya. Kalau nggak di gas full atau gas tinggi, ini nggak bisa terbuka ya. Ini nggak bisa terbuka. Paling terbukanya juga cuma sedikit ya. Kalau gas penuh ini, maka ini akan terbuka penuh seperti ini. Nah setelah dikembalikan gasnya, nah sekarang kita lihat. Nah itu ada celah ya. Itu ada celah sedikit, maka si stasioner ini nggak bisa dikecilin, ngegerung. Nah kalau ini dipasang ya, tapi ini jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek juga ya. Saya pasang dulu. Sekarang kita coba ya. Gas penuh. Ini terbuka penuh. Saya tutup. Bisa terlihat ya, rapat sekali. Nah yang pertama dari sana. Terus kemudian yang kedua, kalau stasioner nggak bisa dikecilin, ini ada dari sini ya. Nah ini kan udaranya langsung ya dari dalam sini, dari ujung ini ya, dari sini. Ini masuk ke sini, dan masuk ke jalur untuk sekunder ya. Sekunder itu yang besar, kalau yang primer yang kecil ya. Ini kan seperti buntu ya. Ini seperti buntu, ini masuk selang sini, lalu begini ya. Ini seperti buntu ya, karena ini ada lubang sini, nah sini. Sebenarnya ini enggak buntu ya. Ini ada lubang kecil di sini. Nah bisa dilihat ya. Ini ke sini ya, tembus. Jadi kalau misalkan yang ini tidak berfungsi ya, alias tidak nutup rapat, maka ini akan ada aliran angin bebas dari sini ke jalur sekunder. Nah ada ya, maka mesin akan nggak bisa dikecilin stasionernya. Tapi kalau ini rapat ya, ini nggak bisa di rapat ya. Ini nggak akan ada angin dari atas sini ke untuk yang sekunder sini. Nah yang untuk selanjutnya di bagian solenoid karbu ya. Solenoid karbu ini berfungsi untuk menutup dan membuka aliran BBM, untuk menutup aliran dan membuka aliran saat mesin kontak on dan kontak off. Nah
Kalau misalkan ini kontak on, tutup, maka aliran bensin akan dari sini bisa keluar ke sini dan masuk ke bawah sini ya. Masuknya ini ke sini, ke setelan angin yang di sini, dan satu lagi yang di atasnya ya, venturi ini ya, yang di atas setelan angin ada lubang. Kalau misalkan ini tidak berfungsi ya, alias membuka terus, aliran bensin ini akan terus ada ke sini. Nah, akibatnya kalau mesin misalkan posisi lagi panas itu, maka mobil kadang nggak bisa dimatikan. Padahal kontak off, tapi mesin masih tetap hidup. Nah, ini tidak berfungsi. Jadi solenoidnya harus bagus ya. Kalau ini misalkan ditutup pakai baut 12, dari sini ke sini tidak akan ada tidak bisa diatur sama kontak ya. Jadi dia alirannya terus saja masuk ke sini ya, ke venturi ini, ke spuyer venturi yang di atas ini sama untuk setelan angin ini. Nah, yang selanjutnya ini di bagian jalur selang vakum ya, yang belakang sini. Ini yang sudah di modif ya, atau yang sudah dipersempit ya. Ada yang satu dan yang satu sini. Nah, yang satu sini udah terlihat ya. Ini besar sekali ke sini lubangnya. Nah, yang satu ini di sini, ini enggak tembus ke sini, cuma dia ke sini ya. Nah, punya saya waktu dulu ini enggak ada lubangnya ya. Ini tertutup sama packing. Setelah saya buka dan dicari-cari, ternyata ini tertutup sama packing ya, dilubangin baru vakumnya normal ya. Nah, ini larinya kemana? Ini larinya ke sini ya, ke sini, dan dia masuk ke lubang atas sini ya, sebelum koin. Kalau dari atas sebelum koinnya. Nah, ada ya, sebelum koin. Nah, kalau yang sebelahnya, yang ini sama yang atasnya itu ke jalur untuk solenoid karbus ini. Untuk selanjutnya apalagi ya? Oh, ini ya, pompa akselerasi atau pompa BBM. Ini dilakukan penyetelan seperti ini ya. Kalau punya saya ini udah pernya sudah dipotong, karena kalau kekerasan ini mengakibatkan boros juga ya ke BBM. Karena kalau ini keras ya, terlalu keras, maka gas sedikit saja ini sudah terbuka atau sudah memompa ya. Gas sedikit sini sudah memompa, maka akan terjadi keborosannya, karena pompa akselerasinya terus bekerja ya, meskipun gas sedikit. Nah, dia akan menyemburkannya dari sana ya, menyemburkan BBM dari sana. Ini biasanya sedikit saja udah kalau sedikit gas ini nggak bisa berfungsi, tapi kalau dibentak maka pompa ini akan mengeluarkan bensin dari venturi yang di dalam sini. Ini nggak begitu normal ya, karena bensinnya sudah kering di dalam sini, jadi ini agak seret. Ini udah agak ada bensinnya ya. Kalau ini kekerasan, maka digas sedikit aja ini pompanya udah tinggi ya. Alhasil biasanya BBM boros, kadang suka ada berebet ya, karena bensin terlalu banyak, gas nggak terlalu tinggi. Harusnya kan kalau normalnya gas dibentak, maka ini akan menyemburkan bensin dan memenuhi kebutuhan bensin saat di gasnya dibentak ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat.
Terima kasih yang sudah menonton. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.